Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tanpa sesuatu kekurangan apapun. Kali ini kita akan membahas elemen struktur teori akuntansi, tujuan laporan keuangan, serta sifat postulat akuntansi. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya dari kelompok 2, nama saya Agus Kurniawan. Di bawah ini, saya akan membahas mata kuliah teori akuntansi. Untuk lebih jelas mengenai apa saja yang akan saya bahas, untuk teman-teman mari bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan dari penjelasan yang akan saya bahas. 1. Teori akuntansi. Tujuan teori akuntansi adalah menyediakan perangkat prinsip dan hubungan yang dapat menjelaskan praktek yang teramati dan meramalkan praktek yang tidak teramati. Untuk mencapai sasaran dan tujuan teori akuntansi, menyiapkan seperangkat kriteria yang dapat diadopsi secara konsisten sebagai atribut atas peristiwa-peristiwa ekonomi, sehingga mudah mengenali pengaruh yang timbulkannya dalam pelaporan keuangan. Nomor 2, sifat struktur teori akuntansi. Dalam perkembangannya, teori akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, teori sintaksis. Yang kedua, teori interpretasional. Dan yang ketiga, teori perilaku. Selanjutnya nomor 3, elemen teori akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen-elemen berikut ini. 1. Pernyataan tujuan laporan keuangan. 2. Pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat-sifat unit akuntansi. Postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan. 3. Pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. 4. Batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. 5. Standar atau teknik akuntansi sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan sesuai kebutuhan para pemakai. 4. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, ada beberapa rumusan tujuan laporan keuangan menurut AAA, APB, FACB, dan PAI. Nomor 5, sifat postulat akuntansi. Dalam teori akuntansi, kita sering dibingungkan oleh istilah-istilah yang agak mirip, tetapi mempunyai arti yang berbeda seperti istilah aksioma, postulat, konsep, convention, generalization, praktik, prosedur, prinsip, standar, norma, dan lain-lain. 6. Postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenaran sendiri atau disebut juga aksioma yang sudah diterima kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum di suatu tempat di mana akuntansi itu beroperasi. 7. Konsep teoritis. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang berkarakteristik oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan. 8. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi.
9. Teknik standar akuntansi. Standar atau teknik akuntansi adalah peraturan-peraturan khusus yang dijabarkan dari prinsip-prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana standar perlakuan catatan dan laporan terhadap semua transaksi dan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Baik teman-teman semua, demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan materi yang saya sampaikan. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya di grup kelas atau WA. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.